Model bisnis kanvas jasa kuliner. Hai teman-teman Stain, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kami akan membahas tentang model bisnis kanvas jasa kuliner dengan konten yang kami angkat yaitu Sate Taichan Senayan. Berikut data kelompok kami. Saya Brand Stefan Albertus Lawa dengan NIM 21903020009. Saya Lailatul Mukaromah dengan NIM 21903020056. Saya Linca Natalia dengan NIM 2190302024. Nama saya Malvin, NIM 2190302026, kelas A1. Saya Maindra Pentino Monfortrere dengan NIM 2190302028. Saya Wiko Aulia Ramadan dengan NIM 2190302040. Sejarah Sate Taichan. Ada beberapa versi mengenai awal mula kemunculan Sate Taichan. Walaupun kebenarannya belum terkonfirmasi, awalnya ada seorang pasangan muda-mudi. Sang pria berasal dari Jepang, sang wanita asli Indonesia yang ingin membeli sate di kawasan Senayan, Jakarta. Kisaran tahun 2012. Pria Jepang itu mengaku tidak suka dengan bumbu kacang khas Madura yang menjadi bumbu sate di warung makan tersebut. Ia pun berinisiatif untuk membakar sendiri daging ayam mentah yang sudah ditusuk dengan lumuran garam dan jeruk nipis, tanpa kecap dan sambal. Setelah matang, ia meminta sambal ke pedagang tersebut sebagai pendamping sate. Ketika sang pedagang sate menanyakan apa sate yang sedang ia bakar, pria Jepang itu menjawab, "Sate Taichan," tanpa tahu alasan di balik pemilik nama tersebut. 9 elemen bisnis kanvas Sate Taichan Senayan. Yang pertama adalah customer segment, kedua value proposition, 3 channel, 4 relationship, 5 revenue, 6 activity, 7 resources, 8 partner, 9 cost. Customer segment. Customer segment terdiri dari keluarga, usia 17-45 tahun, mahasiswa dan pelajar, pengguna jalan yang lewat, dan semua kalangan. 2. Value proposition. Menu sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia, kualitas terbaik dengan kesegaran bahan yang baik, solusi bagi anak muda untuk makan malam, solusi untuk pengguna jalan menepi dan makan malam, sebuah inovasi baru dalam dunia kuliner yang populer hingga kini, tersedia jasa order via online, kualitas teksturnya empuk, tidak berbau, memiliki ciri khas asin namun sedikit asam dan pedas jika dipakai sambal. Bahan yang digunakan hanya berbekal bumbu marinasi yang terbuat dari roiko, kaldu ayam, merica, bawang putih, dan jeruk. Maka kita sudah bisa membuat sate Taichan sendiri di rumah. Marinasi sejenak, panggang satenya, dan buat sambalnya yang super mudah. Untuk tempatnya cukup bagus dan strategis. Yang ketiga, channel. Yang pertama, membuat spanduk. Membuat spanduk atau papan nama memudahkan pelanggan dalam menemukan lokasi Sate Taichan Senayan. Dan yang kedua, menggunakan aplikasi online. Di masa sekarang, membeli makanan bisa dari rumah hanya dengan memesan via aplikasi online. Sate Taichan Senayan sudah terdaftar di beberapa aplikasi online, sehingga memudahkan pembeli untuk membeli. Dan yang ketiga, dari mulut ke mulut. Pemasarannya bisa dilalui dari mulut ke mulut. Pelanggan yang puas dan menyukai Taichan Senayan biasanya akan memasarkan kepada rekannya atau teman-temannya. Sehingga makin banyak yang penasaran, makin banyak pelanggan akan datang ke Sate Taichan Senayan tersebut. Yang keempat, customer relationship. Memilih lokasi yang tepat akan memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan produk yang dijual. Harga yang sesuai dengan harga pasar membuat konsumen ingin membeli produk yang ditawarkan.
Begitu juga dengan pelayanan. Semakin tanggapnya pedagang dalam melayani konsumen akan mengakibatkan konsumen merasa senang dan puas. Variabel yang memiliki pengaruh paling besar adalah variabel pelayanan. Revenue stream. Revenue stream, penjualan makanan dan minuman. Penjualan bertusuk sate dan juga lontong. Minuman dengan harga bervariasi untuk setiap menu yang berbeda. Yang keenam, Key Resort, terdiri atas tenaga kerja, alat masak, internet, kendaraan. Yang ketujuh, Key Activity, menyiapkan makanan dengan bersih dan dilakukan di depan konsumen untuk menumbuhkan kepercayaan konsumen. dan juga sewa tempat. Demikian penjelasan model bisnis kanvas Sate Taichan Senayan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat.